Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Halo, kawan cerita semuanya. Saya Rinda, tinggal di Tanjung Iman. Saya mau menceritakan tentang kejadian yang baru-baru ini saya alami. Dan saya rasa cerita ini banyak dirasakan oleh ibu-ibu yang mempunyai anak bayi. Tapi alhamdulillah, kejadian ini tidak sampai merenggut korban jiwa. Dan alhamdulillahnya juga, keluarga saya masih diberikan kesempatan untuk saling menjaga. Harapan saya, kejadian yang menimpa saya ini bisa menjadi perhatian ke suami-suami yang mendengarkan cerita ini. Cerita ini bermula dari lengahnya saya menjaga anak saya. Saya baru memiliki satu orang anak yang berumur 2 tahun. Karena perekonomian keluarga saya yang tidak terlalu bagus, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Bumi. Sementara suami saya pekerjaannya serabutan. Kadang berjualan ikan hias, ikan pakan, pokoknya yang berhubungan dengan ikan. Karena memang selain hobi, suami saya sangat mengerti tentang perikanan. Dan itulah kenapa kami membagi tugas. Karena pekerjaan suami tidak terlalu terikat waktu, dia yang mengurus anak waktu saya bekerja. Dan sebaliknya, ketika saya sudah pulang, saya yang bergantian mengasuh anak. Walaupun harus membantu perekonomian keluarga saya dengan menjadi karyawan, saya tetap berusaha untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak saya. Setiap pulang kerja, saya tidak pernah sekalipun mampir kemana-mana. Rumah adalah tujuan awal saya pulang untuk bertemu keluarga saya. Pernah, waktu itu ada undangan ulang tahun teman kantor yang dimulai setelah pulang kerja di tempat karaoke. Kebetulan, sore itu hujan. Mereka mengajak saya langsung ke lokasi. Tapi, karena saya memikirkan anak saya harus pulang terlebih dahulu untuk mengecek bagaimana anak dan suami saya. Sampai pada waktu itu, kebetulan saya sedang tidak enak badan. Saya menelpon HRD kantor untuk izin tidak bekerja. Dan kebetulan waktu itu suami saya mendapat orderan ikan yang banyak dari salah satu rumah makan. Jadi dia dari pagi membantu memanen ikan yang ada di kolam milik temannya. Hari itu cuaca redup. Dari pagi sampai sore itu jarang banget terlihat sinar matahari. Anak saya juga entah kenapa susah sekali diam. Dia sangat cengeng waktu itu. Sebentar menangis, kemudian tidur. Tidak lama kemudian bangun dan nangis lagi. Saya khawatir dia ketularan sakit saya. Saya sudah meminta suami saya untuk segera pulang jika pekerjaannya udah beres. Karena saya takut anak saya ikutan sakit. Dia mengatakan kemungkinan selesainya sore. Untungnya hari itu rumah saya tidak terlalu berantakan. Jadi saya tidak terlalu repot mengurus rumah dan anak. Ya meskipun dengan badan yang lemas dan anak yang rewel cukup membuat kerepotan juga. Kalau saja saya tidak sakit, akan sangat enak sekali bersantai di rumah. Sore itu, akhirnya suami saya pulang. Dia memberikan hasil panennya kepada saya. Dan hanya meminta uang 100.000 untuk membeli rokok dan bensin buat motornya.
Karena saya tidak tahan dengan kondisi saya yang tidak kunjung enakan, walaupun sudah meminum obat warung. Saya mengajak suami saya untuk berobat ke dokter yang berada di Candi Mas. Selepas maghrib, kami bertiga mendatangi tempat praktek dokter tersebut. Dan setelah lumayan lama akhirnya kami pulang. Tiba-tiba, suami saya mendapat telepon dari temannya. Katanya akan ada pesanan lagi untuk besok, tapi tidak sebanyak hari ini. Dan dia diminta untuk ke rumah temannya tersebut karena mau merayakan hasil panen hari ini. Suami saya pamit keluar karena kebetulan waktu itu belum begitu malam. Saya mengizinkan suami saya pergi keluar walaupun firasat saya kerasa gak enak. Mungkin karena bawaan badan saya lagi sakit, jadi semua perasaan saya selalu tidak enak. Dengan membawa sepeda motornya, suami saya pergi dengan pakaian kaos you can see dan celana pendeknya. Saya yang merasa tidak enak badan, hanya menghabiskan waktu malam itu dengan rebahan sambil menunggu suami pulang. Malam itu anak saya tidak serewel tadi siang dan tidur lebih cepat setelah kami sampai dari dokter. Setengah mengantuk, mata saya sayup-sayup mau berpejam. Posisi tidur saya menyamping menghadap ke anak saya. Tapi setelah beberapa sayupan mata, tiba-tiba saya dikagetkan oleh suami saya yang tiba-tiba sudah ada di depan saya. Tidur menyamping ke arah saya. Dia mengeluarkan senyuman aneh dari bibirnya. Saya tidak pernah melihat dia tersenyum seperti itu. Loh, Bang, kapan abang pulangnya? Kok motornya gak kedengeran? Mogok ya? Tanya saya. Saya mau makan. Ambilkan saya makan. Jawab suami saya sambil tersenyum, sambil terbaring miring kaku ke arah saya. Ambil sendiri sih bang, badan saya masih gak enak, kata saya. Dia terdiam dan melanjutkan senyum anehnya itu ke arah saya. Saya yang mulai takut karena senyum anehnya itu mulai melafaz doa dalam hati saya dan beristighfar. Tubuh saya mendadak merinding, bau perengus mendadak tercium di ruang kamar kami. Dia tidak berhenti senyum. Bahkan sekarang senyumnya sudah sampai membuka sedikit mulutnya. Saya sekarang sadar, dia bukan suami saya. Walaupun memakai baju kensi yang sama, celana pendek yang sama, muka dan rambut yang sama, saya menyadari ini bukan suami saya. Karena suami saya tidak pernah mengeluarkan senyuman mengerikan seperti itu. Ketika ketakutan saya memuncak, tiba-tiba, "Kamu sudah tahu ya?" kata sosok di depan saya. Mendengar itu saya langsung memejamkan mata saya dan memeluk erat tubuh anak saya. Meskipun tubuh saya tidak bisa digerakkan, tapi karena pertanyaan makhluk tadi, tangan saya langsung merangkul anak saya kuat-kuat dan sambil beristighfar. Beruntungnya anak saya tidak terbangun saat kejadian tersebut. Tiba-tiba, lengan saya dicengkram oleh sosok itu keras sekali. Hal itu membuat saya mengeluarkan suara doa saya yang hanya saya baca di dalam hati saya tadi. Setelah beberapa menit, cengkraman sosok tadi mulai melemas dan ketika membuka mata, sosok yang menyerupai suami saya sudah hilang. Yang tersisa hanyalah bekas cengkraman dia yang membuat biru lengan saya. Dengan cepat, saya langsung mengambil HP dan menelpon suami saya untuk segera pulang sekarang. Dengan suara bergetar dan menangis, saya menyuruh suami saya untuk secepatnya pulang. Tidak lama kemudian, suami saya pulang dengan membawa beberapa temannya dan dia pikir rumah kami kerampokan atau apa.
Lalu saya menceritakan kejadian itu. Dari kejadian itu, jika suami saya bekerja ketika malam hari, dia meminta tolong ibunya untuk menemani saya di rumah dengan anak saya. Saya tidak mau lagi ditinggal sendirian di rumah.